Katanya orang bijak tuh begini. Nah, katanya guru terbaik itu adalah belajar dari pengalaman sendiri. Nah teman-teman semuanya, tapi orang-orang sukses dia itu bisa melakukan yang namanya percepatan karena guru terbaik itu bukan dari belajar dari pengalaman sendiri-sendiri, pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain, teman-teman. Nah, kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, otomatis kita tidak perlu masuk yang namanya lubang-lubang yang mereka sudah jatuh. Katanya keledai itu tidak jatuh pada lubang yang sama, teman-teman. Jadi keledai saja tidak jatuh pada lubang yang sama. Artinya, apalagi manusia kalau udah tahu ada lubangnya dengan jelas, otomatis dia lebih bisa menghindar. Nah, makanya orang-orang dulu untuk mendapatkan uang triliun itu butuh tuh kecil 30 tahun, 40 tahun. Ya, semakin tahun orang bisa dapat uang triliun itu dapat hitungan belasan tahun. Ya, sekarang orang dapat uang triliun itu hitung di bawah 10 tahun. Bahkan ada yang hitungan dalam waktu cuma 3 sampai 4 tahun. Orang tersebut pertama pada waktu itu dapat uang triliun, 13 triliun itu adalah Jeff Bezos. 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Dia dapat 13 triliun pada waktu itu. Dalam waktu cuma 3 tahun. Kenapa? Sekali lagi, ilmu itu semakin jelas, pengalaman semakin jelas. Ya, teman-teman orang sukses meninggalkan jejak, kita hanya perlu mengikuti jejaknya. Dan hari ini teman-teman semuanya, kita berkumpul di sini semuanya untuk mempelajari bagaimana jejak-jejak orang sukses. Ya. Pertama, yang saya ingin jelasin otomatis, orang sukses itu pasti kerja keras. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tapi teman-teman, Anda harus paham juga, kerja keras saja tidak cukup. Anda kerja keras, bangun pagi, pingin lihat matahari terbit. Tapi kalau arahnya salah, teman-teman semuanya, dari timur ke barat, Anda pergi ke barat, teman-teman semuanya, Anda tidak akan ketemu yang namanya matahari terbit di sana. Benar. Jadi, sekali lagi, selain Anda memang rajin bangun pagi, mau kerja keras, Anda harus tahu dulu arahnya nih kemana, teman-teman, ya. Nah, saya pribadi, teman-teman, kalau saya lihat dulu bagaimana saya itu hasilnya bisa besar, teman-teman semuanya, ya saya ceritakan Anda jejakkan saya, supaya Anda mungkin bisa mengikuti juga. Teman-teman, saya mau pelajari bahwa memang sukses ini adalah tentang yang namanya kesiapan bertemu dengan yang namanya kesempatan. Ya, jadi ketika ada kesiapan dan ada kesempatan, itu yang membuat saya itu boom, teman-teman semuanya. Nah, jadi gini, saya biasanya kerja 1:1. Saya kerja sekali, hasil sekali. Kerja sekali, hasil sekali. Kerja keras kadang-kadang hasil 2 kali. Oke. Nah, teman-teman, ada satu saat saya tuh kerja cuma 1 kali. Boom. Hasil itu bisa berpuluh-puluh kali. Nah, apa maksudnya? Kalau saya boleh bilang, itu yang namanya kesempatan. Ya. Kalau bahasa populernya itu timing, teman-teman semuanya. Ya. Kesempatan. Nah, ini sama seperti Anda tuh kalau tidak pernah prediksi, Anda seperti kayak jualan ketupat. Tiba-tiba, boom, rame. Bulan itu. Kenapa rame? Ternyata setelah Anda mau belajar sedikit, ternyata itu adalah bulan-bulan suci, ngerti maksudnya, ya. Umat Muslim pada waktu itu simbolnya pakai yang namanya ketupat. Di situ tiba-tiba meledak produksi ketupat. Di situ Anda mulai lihat, oh ternyata 1 bulan itu penjualan saya itu bisa menutupi penjualan 12 bulan. Ya. Nangkap maksud saya teman-teman ya. Nah, Anda di sini Anda harus paham juga, ternyata di dalam bisnis ini tuh ada yang namanya kesempatan seperti itu. Tapi masalah kesempatan seperti itu tidak rutin setiap tahun, teman-teman semuanya. Nah, kesempatan seperti itu sangat langka. Kesempatan seperti itu hanya ada di tahun pertama. Makanya Anda kalau belajar dari Pajak dan Bu Ica, teman-teman ngomong di sini, kita sekarang memasuki namanya the first year. Saya dulu memasuki tahun pertama era offline. Tetapi hari ini era offline sudah usang, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, dulu kami untuk bangun jaringan di luar kota, saya kaget sekali loh, Bu Ica tuh cerita bangun grup sekarang bisa bangun sampai Sulawesi, sudah bisa bangun sampai Jakarta, misalnya sudah sampai dan itu adalah satu grup yang kita tidak bisa bangun zaman dulu. Betul Bu Ica ya? Iya, Pak. Zaman dulu kan kita hanya bangun daerah sekitar Malang aja, betul nggak? Iya. Kita hanya ngundang orang luar kota aja, kadang-kadang orang nggak datang karena terlalu jauh, betul nggak? Iya. Nah, tapi sekarang kita mau ngundang tetangga aja, sekarang nggak bisa. Tetangga sebelah rumah loh. Karena, sekali lagi, gara-gara yang namanya new normal ini, teman-teman semuanya, kita tidak bisa berinteraksi terlalu bebas. Nah, tapi ternyata kalau mau ngobrol sebelah rumah, tetangga harus pakai video call. Atau pakai yang namanya webinar. Betul nggak? Iya. Nah, sebenarnya ngundang orang sebelah rumah sama ngundang orang di Brunei atau Malaysia ataupun di Singapura, di Hong Kong, sama nggak? Sama. Teman-teman cobalah, Anda coba dengar, teman-teman semuanya. Ini saya bikin bangun pasar di Hong Kong dan Taiwan. Di sana sekali banyak sekali TKI, TKW yang dapat uang, ujung-ujung uangnya habis. Nah, mungkin dengan cara ini,
Anda bisa ngobrol sama mereka, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman semuanya. Waktu mereka tertarik, mereka join. Mereka nggak transfer Anda uang loh. Mereka join di sana loh, teman-teman semuanya. Dan Anda tuh dapat uang dari sini. Jadi sebenarnya ngundang teman Anda di luar negeri, nggak mesti ngundang orang pakai bahasa Inggris, teman-teman semuanya. Iya. Bisa nggak ngomong pakai bahasa Indonesia juga di sana? Bisa. Ya, apalagi nanti mereka lah yang di sana ngomong sama orang Indianya, nanti di sana lah mereka yang ngomong sama orang Inggrisnya, mereka di sana lah ngomong sama orang Afrikanya, karena mereka udah bisa bahasa sana. Jadi ini kesempatannya terbuka luas, teman-teman. Ya, sepakat ya. Nah, untuk kesempatan terbuka luas seperti ini, teman-teman, itu terjadi baru pada waktu yang namanya tahun 2020. Nah, dan saya bilang salah satu grup yang memimpin pasar WFA ini adalah grup dari Bu Ica. Ya, kita plus dulu buat teman-teman semua di sini. Beruntung sekali Anda bisa bergabung di grup-grup yang betul-betul akan memimpin era WFA nantinya. Ya, oke, siap ya? Jelas ya? Nah, teman-teman, yang berikutnya lagi yang saya ingin jelasin adalah tentang timing tadi. Nah, kalau Anda paham baik-baik, kalau Anda pernah cek Google, ada yang namanya Singles Day. Ada Siblings Day juga. Ada Singles Day di China sekarang itu setiap tahun sekali ada namanya Singles Day. Nah, Singles Day ini dibuat oleh Jack Ma, teman-teman semuanya. Dia buat karena dia melihat kenapa ya tidak ada momentum satu hari orang harus beli banyak. Akhirnya dia buat yang namanya Singles Day. Kalau di Indonesia itu kayak yang namanya Harbolnas. Ngerti nggak? Hari belanja online nasional. Tapi Indonesia belum heboh, teman-teman semuanya. Ya, mereka lagi berusaha. Tapi yang berhasil itu momentum itu terjadi yang di Jack Ma itu, teman-teman. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, kalau di Australia ada namanya Boxing Day. Kalau di Amerika ada namanya Black Friday. Di situ, teman-teman, Anda lihat video-video di YouTube Black Friday. TV itu diskon 60%, kulkas itu diskon 60%. Oke, AC itu diskon 80%, teman-teman semuanya. Gila itu. Anda kalau lihat waktu dibuka toko TV, toko televisi elektroniknya, itu ibu-ibu ya di Australia itu berantem Bapak Ibu. Makanya dibilang Boxing Day. Ngerti maksudnya? Iya. Bercanda, teman-teman ya. Tapi saya bilang sama Anda, mereka tuh berantem rebutan barang itu. Ya, toko tuh habis barangnya hitungan kurang dari 1 jam. Nah, teman-teman, saya tanya sini, siapa di sini yang mau panen di Boxing Day-nya di era Talk Fusion ini, teman-teman, di era WiFi ini? Teman-teman, ini ada kesempatan di 3 minggu dari sekarang. Saya ulangi sama Anda. Nah, saya dulu tuh saya tuh harus sadar waktu itu adalah gini. Waktu saya bangun Talk Fusion, itu tidak mudah. Jadi pionir. Internet belum siap. Oke? Semua belum siap. Masyarakat nggak paham tentang memakai video conference. Semua belum siap. Tapi satu hal yang saya ingin katakan sama Anda, teman-teman ya. Di tahun pertama ada keuntungannya. Talk Fusion itu baru mengeluarkan planning, ingin menaikkan pasar dari bawah. Ternyata kalau Anda juga siapin pasukan Anda, bukan pasar aja ikut naik, teman-teman semuanya. Pasukan Anda ikut naik. Bukan saya yang motivasi, perusahaan yang motivasi. Gila nggak? Jadi teman-teman sekalian, 80% pekerjaan saya itu didorong oleh perusahaan. Awalnya saya semua yang kerjain, waktu perusahaan turun tangan, teman-teman semuanya, boom, saya itu sama Anda, teman-teman. Ya, di tahun pertama, kalau Anda bisa pahami, Pak bisa tunjukin itu nggak? Slide peringkat. Iya. Ya, di tahun pertama, teman, slide peringkat ada income-nya ya. Oke. Ada nggak? Ada. Nah, saya bilang sama, di tahun pertama, Anda kalau lihat ini betul-betul bisa terjadi, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena periode gulung ini masih jauh belakang. Ya sama seperti lah, Anda itu tiba-tiba teman Anda yang jadi GM perusahaan gaji 100 juta per bulan meninggal di tahun keempat dia begitu memimpin. Per 5 tahun sekali harus diganti. Ternyata tahun harus diganti. Ternyata Anda yang dipilih. Tapi Anda cuma bisa memimpin 8 bulan. Gaji Anda cuma berapa per bulannya? Berarti 800 juta. Lebih enak mana? Mimpin dari awal periode kepemimpinan 5 tahun atau dalam 8 bulan. Nah, saya coba bilang gini, Bu Ica itu dapat miliaran di sini. Gila dapatnya. Tapi kalau Bu Ica itu dapat waktu joinnya pada tahun 2012 dari awal itu dapatnya itu 10 sampai 20 kali lipat. Itu bedanya, teman-teman semuanya. Itu bedanya. Tetapi di tahun pertama ini banyak setannya. Ngerti nggak? Setan itu jaga di tahun pertama. Kenapa? Karena kalau Bu Ica di tahun pertama jadi diamond aja, itu setahun kemudian itu dapatnya $120,000. Dapatnya 1,7 M. Oke? Kalau Bu Ica dapatnya diamond elite, itu Bu Ica dapatnya itu 5 M. Setelah setahun. Nah, tapi karena besarnya sekali, waduh, teman-teman sekali lagi. Ingat, Tuhan itu
ingin buka sekitar rezeki. Tetapi yang selalu jaga itu adalah iblis. Dan dia itu jaga yang pertama. Jadi dia buat orang tuh biar nggak fokus, biar orang tuh nggak bisa dapatin. Iya. Padahal ujung-ujung jadi diamond juga. Ayo teman-teman semuanya dengar suara saya sini. Kalau kita mau kerja keras di sini, semuanya. Ujung-ujung Anda akan naik peringkat nggak? Iya. Saya tanya dulu dengan jelas dulu. Saya tanya dulu dengan jelas. Semua teman-teman di sini. Teman-teman semua di sini. Pak Ama, Bu Ica, ujung-ujung Pak Adit akan naik peringkat nggak? Pasti, Mas. Iya. Nah, tapi saya bilang sama Anda, kalau naik peringkat jangan di tahun kedua. Iya. Naik level pertama. Kalau ujung-ujung naik peringkat, emangnya nanti nggak? Emang naik peringkat lebih gampang? Sama aja. Betul. Emangnya nggak ditolak nanti? Ditolak juga. Tapi kalau memang ujung-ujung Anda akan kerjain dengan serius, ujung-ujung teman-teman percaya saya, 3 bulan ini kerjakan. Daripada Anda nanam padi sepanjang tahun setiap bulan, Anda akan lihat ternyata yang Pak tumbuh itu cuma yang Anda tanam di 3 bulan pertama misalnya. Nah, itu namanya musim tanam. Nangkap nggak maksudnya? Nah, banyak orang itu waktu musim yang jelek, musimnya kering atau musimnya hujan, intinya musim yang tidak sesuai tanam yang salah. Akibatnya banyak bibit yang gugur. Lebih baik saya bilang sama Anda gini, lebih baik. Di waktu musim tanam, tanamlah sebanyak mungkin. Setelah itu, Anda nggak bisa tanam. Setelah itu, Anda tuh bisa santai-santai, bisa datang ke sawah, bawa bekal, duduk sana, jaga, makan siang-siang sana, sore hari pulang. Wah, seru sekali. Nggak usah tanam lagi. Iya. Daripada Anda kerja keras, gini loh, teman-teman, siapa saat akan kerja keras di sini? Kalau memang Anda akan dapat hasil, kalau Anda akan naik peringkat, teman-teman, percaya saya, 3 bulan ini. Iya. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Gini loh teman-teman semuanya. Ya, saya tanya sama Anda, kalau Anda mau panen mangga 5 tahun dari sekarang, nanamnya kapan? Sekarang. Sekarang. Saat terbaik pertama untuk nanam pohon mangga itu 5 tahun lalu. Betul. Ya, paham Mak? Jadi saat terbaik itu jalan Tokfus itu 5 tahun lalu, Pak. Iya. Tetapi saat terbaik kedua sekarang, itu adalah kapan? Sekarang. Bukan besok. Kalau Anda tunda besok, berarti tertunda 5 tahun 1 hari lagi. Kalau tunda 2 minggu, berarti 5 tahun 2 minggu. Jadi impian Anda selalu tertunda sampai meninggal. Impian itu sudah depan mata kita. Jarak cuma setahun, jarak cuma 2 tahun, Anda bisa bangun rumah baru. Tetapi itu selalu terundur gara-gara apa? Gara-gara kita yang menunda nanamnya. Sepakat ya? Iya. Teman-teman, Anda renungkan kata-kata saya. Kalau ujung-ujung Anda akan memulai kembali kerja keras di sini, Anda akan naik peringkat di sini. Kalau bisa, jangan tahun kedua, tahun pertama. Siap? Jelas ya? Nah, kenapa aku bilang gitu? Jadi gini teman-teman. Saya katakan sama Anda begini, Anda paham baik-baik. Ini ngeri. Oke? Ini pengalaman saya teman-teman ya. Anda tahu promo Days for the Cash? Iya. Teman-teman, ini sebenarnya Talk Fusion bukan mau kasih promo. Teman-teman, dari dulu Talk Fusion itu kalau kasih promo teman-teman, minimal selama ini, ya minimal, itu harus ngajak 17 orang, itu 17 orang kan. Baru dikasih promo. Promo paling gampang itu minimal 3 star. Ya, Anda dulu dikasih jam ini. 3 star itu dapat jam. Betul. Harus 8 kiri, 8 kanan. Sepakat nggak? Iya. Oke. Ya, kemarin ada laptop tapi dibatasi. Cuma Iya. itu 10-15 laptop. Teman-teman semua. Itu pun harus 1 star pada saat. Betul, Mas. Itu pun 1 star. Itu hanya 15 laptop, dibatasi. Iya, betul. Iya kan? Cepat-cepatan dibatasi. Iya. Itu dibatasi semuanya. Oke. Teman-teman saya sama Anda, Talk Fusion ini kalau Anda kasih promo cuma ngajak satu kiri satu kanan, itu dia bukan mau kasih promo sebenarnya. Dia tujuannya Anda, saya sama Anda. Tujuan Anda harus punya pasukan. Waktu connect muncul. Setuju, Mas. Kan saya udah bilang tadi, keberhasilan besar, fenomenal itu terjadi karena kesempatan. Bertemu dengan kesiapan. Nah sekarang begini, teman-teman semua. Tiba-tiba harga mangga naik, teman-teman semua. Naik 10 kali lipat. Yang panen siapa? Yang kaya siapa? Orang yang baru tanam bahan mangga waktu dapat kabar itu nilai naik 10 kali lipat, atau orang yang udah tanam 5 tahun lalu? Yang sudah tanam 5 tahun lalu. Gini loh teman-teman, waktu connect launching, saya tanya sama Anda, siapa yang panen? Orang yang siap-siap sebelum 1 minggu sebelumnya, setelah sebelumnya, atau dari sekarang? Sekarang. Kita sama Anda. Talk Fusion bukan mau kasih promo sebenarnya. Ini tujuannya supaya Anda tuh kembali rekrut. Dan dia bilang, waktu terbaik tuh rekrut, bukan nanti, sekarang. Siap? Nah, karena gini loh, ketika kesempatan sudah tiba, terlambatlah untuk bersiap-siap. Setuju teman-teman?
Paham ya? Nah, jadi gini yang ingin saya katakan sama pertama Anda, bahwa Anda sekarang ini paham baik-baik. Kita punya apa namanya? Tutup buku Dance for the Case ini, teman-teman. Tahu nggak kapan? Tutup bukunya itu nanti tanggal 1 Juli. Iya. Tanggal 1 Juli. Nah, Siap. teman-teman, ini pengalaman saya. Omset terbesar dari TalkFusion sepanjang masa itu muncul, teman-teman, ketika di akhir periode promo. Itu dahsyat. Tapi bagi orang yang siap, saya cerita polanya ya, teman-teman. Teman-teman, waktu di akhir promo, orang-orang itu psikologinya ada yang kurang 1 propek. Ada yang nanggung udah gold di hari Rabu nanti, karena tutup bukunya Rabu siang. Betul. Tutup bukunya itu Rabu siang. Tanggal 1 Rabu siang, teman-teman. Di situ, Bu Ica punya gedongan, Pama dan teman-teman yang donen di sini, misalnya, bayangkan aja Anda punya donen. Ya, saya ngajak, jangan pakai logika, pakai imajinasi. Karena logika hanya bisa membawa Anda dari A ke titik B. Tapi imajinasi bisa membawa Anda kemana saja. Itu kata dari Albert Einstein. Ya, coba bayangkan dulu. Bayangkan grup Anda, ada orang yang sudah jadi gold, jadi one star, itu dari Rabu, ada 10-20 orang. Tama, coba bayangkan. Bayangkan ya, teman-teman ya. Bu Maya coba bayangkan ya, dengar ini. Pak Andre Kore coba bayangkan. Wah, ini ngeri, kenapa? Ya, coba Anda bayangkan begini. Satu one star itu sudah memproduksi berapa propek? 8 propek. Waktu Anda cetak 1 kaki aja bisa 10 one star, berapa propek berarti? 80. 8. Saya tanya sama saya naik peringkat, bukan karena saya closing 8 propek. Saya naik peringkat karena saya koordinasi 1 orang jadi one star, 8 orang. Saya jadi dulu yang. Saya ulang sama Anda. Saya naik peringkat bukan karena kerja keras, kerja cerdas. Teman-teman, kalau karena kerja keras Anda bisa naik peringkat, hanya orang-orang yang wajah keras saja yang bisa naik peringkat. Itu bukan orang kerja keras, teman-teman saya. Ya, bukan orang kerja keras sih, teman-teman. Di sini kerja keras cerdas. Nah, saya tanya sama Anda. Artinya, mindset Anda di waktu akhir buku itu kerja keras atau kerja cerdas? Cerdas. Yes, karena bukan Anda kerja. Setuju. Kapan Anda kerjanya? Anda tidak boleh berpikir closing 2 propek di hari Anda tutup buku ini. Ya. Itu clear besar. Ya. Maksudnya, Anda harus closing itu di minggu ini. Joinkan 2 orang di minggu ini. Dapat 2 orang di minggu ini. Kenapa? 2 orang ini kita akan buat jadi 4. Nah, Ya. di minggu ketiga, 4 ini mau kejar promo lagi nggak? Kita bilang 2. Jadi 8. Teman-teman semuanya. Akibatnya 2, 4, 8. Anda punya berapa orang tuh? 14 orang baru. Bayangin 14 orang baru. Itu teman-teman semuanya. Mereka yang kerja nanti di akhir itu. Gila kalau 14 orang itu, teman-teman. Hitung aja. 14 orang itu jadi gold. 1 gold isi berapa propek? 14 kali dengan 4 propek. Gold itu 3 propek. 6 propek ya, Pak ya? Gold itu 6 propek, teman-teman. 14 kali 6. Anda bisa dapat berapa? 84 propek, betul nggak? Iya, betul. Kiri kanan bagi 2. Kalau Anda bangun 2 kaki. Bagi 2. Anda punya 42 propek. Tahu nggak 42 propek kiri dan kanan apa peringkatnya? Diamond Elite. Iya. Gila. Anda bisa dapat 100 juta per minggu, Bapak Ibu. 100 juta per minggu. Saya sama Anda, teman-teman. Saya tanya, ini ada buah yang kalau Anda tanam, panennya 3 minggu dari sekarang. Oke, saya tanya sama Anda. Kalau gitu, tanamnya kapan? Sekarang. Mak, saya bilang teman-teman, saya kan sudah tahu caranya bagaimana rekrut orang habis ini. Tapi saya ingin katakan sama Anda dulu. Putuskan dulu, oke. Berarti jelas kerjanya yang terbaik sekarang. Kalau tiba-tiba Anda itu akan kerja keras, mendingan Anda kerja keras sekarang. Ya, selamat buat teman-teman di sini. Ada Pak Muklis, Pak Uripan, Pak Bu Darmawati, Pak Muajir, Pak Muklis, ya, Pak Aksa, ya. Teman-teman, ini adalah teman-teman yang nanam muda. Teman-teman, minggu ini kerja keras. Minggu depan bantu teman. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu terakhir itu, Anda kerja cerdas. Oke, jangan sampai lihat pada waktu minggu terakhir, Anda lihat teman Anda terima duit 200 juta seminggu, 100 juta per minggu. Anda panas baru kerja. Teman-teman, kerja buat apa? Aduh, teman, ujung-ujung kerja, mendingan sekarang. Ya. Paham maksud saya? Pak Uripan, teman-teman, paham ya maksudnya?
Paham. Jadi itu yang pertama harus tangkap teman-teman. Jadi betul-betul timingnya teman-teman. Ya hari akan laku luar biasa di ketupat, yaitu di Lebaran. Oke, hari akan laku luar biasa prospek waktu kapan? Tinggal dari sekarang. Minggu terakhir tutup buku. Siapa? Jadi tangkap ya. Minggu ini terus rekrutnya. Bukan minggu depan bantu. Iya. Setuju ya, Bu Ica, teman-teman? Ya. Siap ya? Anda butuh masa di akhir minggu periode. Bayangin kalau 14 orang baru join, Anda cuma bilang begini sama mereka, Bu, ujung-ujung Ibu join karena aku ini. Iya. Ibu kedua orang nggak? Iya. Bu, mendingan sekarang. Karena ini cashback-nya luar biasa, ini bonusnya lebih besar. Setuju nggak? Iya. Setuju. Akhirnya mereka, ya sudah. Kalau manusia punya deadline, tim dapat tindakannya berbeda. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Ya, saya waktu nge-gym, kalau saya tuh lagi nganggur, saya nge-gym itu bisa 2 jam itu nggak ada hasil. Tapi kalau lagi produktif, nge-gym 45 menit. Contohnya, 45 menit lagi, 1 jam lagi saya sudah live meeting. Ya, tadi pagi, saya lagi 30 menit teman-teman semuanya. Gila-gilaan, cepatnya tinggi. Basah semua tadi pagi ya, jam 6:30. Setelah itu meeting ini, kenapa? Karena ada deadline-nya. Tapi kalau saya meetingnya jam 9 nanti, teman-teman, beda lagi saya. Saya santai-santai dulu. Ngerti, olahraganya santai. Ya, paham ya? Jadi teman-teman semuanya, saya bilang itu the power of deadline. Ketika orang ada deadline, mereka seketika fokus. Iya. Oke? Teman-teman, ya, lihat baik-baik. Steve Jobs itu mengeluarkan produk terbaiknya dia. Itu 7 tahun sebelum dia meninggal. Ketika dia tahu dia mau meninggal, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya, waktu itu semakin panjang, semakin Anda akan bermain-main, tapi semakin pendek, semakin Anda akan fokus. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi siapa di sini yang mau mempersiapkan rezeki besar? Bayangin kalau Anda jadi diamond elite, teman-teman semuanya. Jadi diamond itu diambil. Anda tuh bukan dapat 1 miliar loh. Kalau itu digulung terus nantinya oleh game plan, ya potensinya bisa 1,8 miliar, potensi bisa sampai dengan 5 miliar. Siapa di sini mau dapat 5 miliar tambahan? Siapa yang baik tahun depan tuh dapat 5 miliar? Siapa di sini yang bisa mewujudkan impian? Berapa banyak utang yang bisa lunas? Ya, bayangin Anda bangun pagi ya teman-teman semuanya, ya 15 bulan dari sekarang, ada tambahan 5 miliar, siapa mau? Teman-teman, saya sama Anda. Ini kerjanya cuma 1 kali loh. Tapi harus di waktu yang tepat. Siap? Oke. Teman-teman, artinya harus rekrut orang tuh. Oke. Teman-teman, saya akan buka Anda pola pikir bagaimana cara rekrut orang. Oke. Jadi gini, ya. Saya sama Anda gitu. Kalau Anda mau berhasil di bisnis, Anda tidak bisa membangun bisnis dengan mental karyawan. Gimana, teman-teman? Ini bisnis, teman-teman. Harus paham, ini agak bertentangan dengan sekolah konvensional. Oke. Teman-teman, sekolah konvensional itu mencetak yang namanya jiwa karyawan. Sekolah kehidupan itu mencetak yang namanya jiwa pengusaha. Nah, sekarang saya sama Anda. Anda mau punya jiwa pengusaha apa jiwa karyawan? Usaha. Jiwanya. Usaha. Teman-teman, Anda tahu nggak kenapa banyak pensiunan yang dari kantor setelah dapat uang pensiun, dia bangun usaha di usia pensiun. Oke? Tapi dia gagal bangun usaha. Karena dia membangun usaha secara karyawan. Contohnya, ini kebiasaan. Teman-teman, saya tanya sama Anda. Anda kalau dapat gaji, Anda pakai buat apa duitnya? Gaji seorang karyawan, apa yang dia perbuat biasanya? Konsumsi. Beli, belanja, betul nggak? Bayar cicilan. Iya. Kalau bijak dia nabung. Nabung. Betul nggak? Betul. Kalau pengusaha, saya sama Anda. Dia ada konsumsi, dia ada belanja, tapi ada satu hal. Bahkan dia nabung sedikit, bahkan nggak nabung kadang-kadang. Tahu nggak? Dia beli barang lagi, pulaan lagi. Dia kembalikan ke bisnisnya dia nggak? Iya. Dia punya modal 50 juta, untung 2 juta. 52 juta itu boleh nggak dia beli Avanza? Cicil. Nggak boleh. Harus muter lagi nggak? Muter lagi. Bulan depan dapat 5 juta, total modal jadi 57 juta. Boleh nggak kita pakai 7 juta beli motor? Nggak boleh. Bisnisnya mengecil nanti. Muter lagi nggak? Saya tanya sama Anda, teman-teman saya. Nah, konsep ini kan tidak terbiasa, teman-teman semuanya. Ngerti nggak maksudnya? Tidak terbiasa, betul? Karena tidak terbiasa, akibatnya waktu bangun usaha dengan mental karyawan gagal nggak? Betul. Yes.
banyak orang tidak disiplin pembukuan. Itu kenapa? Karena tidak terbiasa. Makanya saya bilang sama Anda, ini bisnis pun sama. Mental Anda harus jadi mental pengusaha. Ya, setuju ya? Setuju ya teman-temannya di sini? Nah, jadi gini teman-teman semuanya. Saya tanya, karyawan itu bergerak kebanyakan karena inisiatif dan punya kreativitas sendiri atau karena diperintah? Yes, tugas dan diperintah. Karena gaji itu tidak buat Anda kreatif. Anda mau pakai otak, mau nggak pakai otak, minta maaf. Kita kan digaji. Pokoknya saya masuk kantor harus digaji. Itu ngerinya. Tapi kalau pengusaha, Anda ikut aja marah koril, tapi nggak mau kerja, nggak mau mikir, nggak dapat. Nah, bayangkan ada orang yang join di sini, dia hanya pokoknya saya join 3 tahun ya, pasti saya kaya. Nggak bisa. Ini kita jadi pengusaha, gitu loh teman-teman semuanya. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi teman-teman, pengusaha itu tidak ada bos. Siapa bosnya dia? Dirinya sendiri. Tahu nggak? Kenapa mereka bisa kreatif? Simple. Karyawan itu kerja dapat duit. Pengusaha keluar duit dulu, baru kerja. Dia sekolahkan rumahnya. Dia bayangin, ini cicilan rumah ini kalau nggak lunas, selesailah saya tinggal kolom jembatan. Itu setiap malam gemetar Bapak Ibu. Makanya mereka itu rajin, jam 6 pagi udah buka mata. Sebenarnya bukannya rajin bangun pagi, jam 5 pagi udah bangun, bukan. Sebenarnya belum bisa tidur, ngerti nggak maksudnya? Karena mikir itu cipok-cipok, cicilan pokok. Nangkap nggak maksud saya? Nah, pengusaha itu nggak usah mimpi, nggak usah punya impian. Punya utang aja yang besar, pasti semangat kerja. Ayo, coba bayangkan. Pengusaha ditolak 5 orang, jalan terus nggak? Jalan, Pak. Ditolak 20 orang, jalan terus nggak? Yes! Jalan. Karena mau dia bikin 22 miliar uangnya harus balik. Betul nggak Bapak Ibu? Toko sepi buka terus nggak? Buka, Pak. Ayo, coba Anda. Yang tidak keluar modal. Orang join di sini pakai mental karyawan. Baru ditolak teman dekatnya 2 orang, langsung lemes sudah lah rasanya ke bidang saya. Karena apa? Karena mentalnya masih pakai karyawan, ngerti maksudnya? Betul. Teman-teman, pengusaha itu punya tanggung jawab besar. Makanya saya bilang sama Anda, orang yang join Propek 1 sama yang join sekeluarga rame-rame, itu beda ketahanannya. Itu, Mas. Beda. Beda. Apalagi kalau join pakai kecil. Join eksekutif. Aduh Bapak Ibu, itu ditolak orang, teman-teman, langsung baper di rumah. Rasanya bukan bidang saya. Ayo coba kalau Anda kalau modal di bisnis 1 miliar, coba 1 miliar, tolak 2 orang, jalan nggak? Jual 5 orang, yes, teman-teman semuanya. Teman-teman, makanya saya bilang sama Anda, kita itu harus yang namanya rubah mental. Karena kita di sekolah ini diajarin cara jadi karyawan. Contohnya, ayo coba. Berbeda sama jadi pengusaha. Di sekolah, kalau Anda membuat kegagalan, Anda membuat kesalahan, Anda dinilai seperti apa? 0. Kalau Anda buat kesalahan di dekat sekolah, nilainya berapa? 0. Kalau kesalahan Anda terlalu banyak, apa yang dilakukan? Nggak naik kelas. Iya. Kalau naik kelas, dipermalukan. Setuju nggak? Setuju, Mas. Betul nggak? Iya. Itu orang udah tumbuh kumisan masih SMP kelas 1. Padahal teman-temannya udah SMA kelas 1 kan ya. Malu nggak? Malu. Ya kan, harga diri jatuh nggak? Jatuh. Nah, sekarang saya tanya sama Anda sekarang. Gagal itu memalukan. Nah, saya tanya sama Anda sekarang. Padahal kalau di pengusaha, semakin banyak gagal, semakin banyak pengalaman nggak? Iya. Betul. Anda pikir baik-baik loh teman-teman semuanya. Betul. Anda pikir baik-baik sekarang. Orang yang bangun perusahaan besar, itu karena banyak nyobanya. Di sekolah boleh nggak kita nyoba? Nggak boleh. Kita harus punya jawaban yang pasti. Makanya Thomas Alva Edison, dia melewati 10.000 kegagalan. 10.000 kegagalan. Ya. Dan waktu dia sukses, salah satu wawancara Napoleon Hill, wawancara dia pada zaman itu, bagaimana kamu melewati rasa gagal 10.000 kali? Dia bilang gini, loh, itu bukan gagal. Itu saya coba 10.000 kali. Setuju. Berarti dia nganggap kegagalan itu nggak memalukan. Iya. Ayo teman-teman di sini, siapa yang kalau ditolak itu hatinya nggak enak sekali. Itu berarti Anda punya otak sudah diisi dengan kata-kata gagal memalukan, gagal itu kebodohan. Iya. Padahal gagal itu membuat dia tuh membuat formula lampu yang bisa hidup sampai dengan 18 jam. Saya ulangi sama Anda.
Lampu dulu tuh hidungin bak meledak, blak blak blak. Teman-teman semuanya, saya sama Anda. Kalau gagal tuh memalukan teman-teman semuanya. Pasti dia diam-diam. Jangan ngomong ya kita gagal. Jangan ngomong. Teman-teman semuanya. Tapi dia tuh mempublikasi percobaan gagal 2, ketiga, keempat, kelima. Dan dia biasa aja. Ya. Tahu nggak? Itu dia gaji berapa karyawan? Berapa tahun dia coba? Bertahun-tahun. Itu habis miliaran Bapak Ibu untuk nyoba kegagalan. Saya tanya sama Anda, kalau dia itu menganggap kegagalan itu adalah kemunduran, berhenti nggak dia? Berhenti, Pak. Nah sekarang saya tanya sama Anda sadar apa tidak? Kalau Anda banyak gagal di sini, berarti Anda banyak mencoba. Betul nggak? Teman-teman, saya udah lihat di sini. Saya udah lihat baik-baik. Banyak orang berpikir, orang yang bisa joinkan 2 orang, joinkan 3 orang, joinkan orang, itu gara-gara karena memang mulutnya tajam ngomong langsung joinkan orang. Keliru. Karena banyak presentasi. Karena banyak undang. Bapak Ibu, ini bisnis, saya sama Anda. Ya, Anda harus paham baik-baik. Ini kayak lempar dadu. Lempar dadu. Bagaimana biar bisa keluar kena? Lempar terus. Lempar 1 kali, keluar kedua. Terus mikir, kenapa ya? Keluar kedua. Presentasi orang 1 kali, pengusaha nggak join. Terus dia mikir, kenapa nggak join? Ditolak 1 kali, termenung 7 hari. Nah, saya tanya sama Anda begini, teman-teman, saya tanya sama Anda. Karena orang ini berpikir ada cara ajaib joinkan orang. Ya. Padahal kan untuk luar angka 6, perlu pakai cara ajaib atau perlu kuantitas. Kuantitas. Nah, ini dia yang pada waktu saya baca buku Atomic Habit di University of Massachusetts kalau nggak salah. Ada 2 kelas fotografi untuk mahasiswa, fotografi. Kelasan ini. Yang pertama adalah kamu 6 bulan sekali, kamu hanya perlu kumpulkan 1 portofolio kamu yang terbaik, yang sesuai dengan kriteria. Kamu nggak perlu kumpul banyak-banyak. Kami akan nilai dari 1 portofolio terbaik. Kelas kedua, ada 100 orang di kelas kedua. Beda cara nilainya. Kamu kumpulkan sebanyak mungkin foto terbaik kamu. Kalau foto 70 nilaimu C, kalau foto 80 nilaimu B. Kalau fotonya 100 nilaimu A. Jadi semakin banyak foto bagus, semakin kamu tuh dinilai bagus. 1 dinilai karena kualitas. 1 dinilai karena kuantitas. Tahu nggak ternyata pada akhir periode foto-foto terbaik itu bukan dapat dari mana? Bukan dapat dari orang yang cari kualitas. Tahu nggak dari mana? Dari kuantitas. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara mereka sering foto, jepret. Mereka tuh akhirnya latihan. Akhirnya mereka sama kamera lensa ini, pencahayaannya tuh jadi satu. Yes. Ngerti maksudnya? Mereka foto, mereka tahu cara kasih atur cahaya dan lain-lain. Perasaan mereka dapat, teman-teman saya nangkap nggak maksudnya? Ya. Sebelum mereka tekan, mereka udah tahu ini foto pasti bagus. Karena saking banyaknya. Nah, di situ dikatakan bahwa teman-teman orang-orang sukses berawal dari namanya kuantitas. Teman-teman, Anda pikir saya bisa ngomong kayak gini karena apa? Karena saking banyak ditolak orang. Nah, sekarang saya ngomong sama Anda kayak gini, teman-teman. Artinya, teman-teman semuanya, kita banyak gagal. Terus, Banyak gagal. harus. Nah, saya udah tanya sama teman-teman saya semua yang dapat 10 miliar di sini. Saya tanya, survei. Kamu telah berapa kali dapat 10 miliar rupiah? Tahu nggak? Ada jam 600, ada jam 500, ada jam 400. Gila, saya bilang. Teman-teman, udahlah kita nggak usah ngomong nama 400. Kita mau 1000 kali. Berarti, Anda kalau dapat 10 miliar setelah 1000 kali tolak orang, berarti per penolakan Anda berapa juta? 10 miliar bagi 1000 kali. Anda perpenolakan bagi 100, dapat 10 juta. Teman-teman, saya nggak minta diterima, ditolak aja. Bu Nur hari ini, saya bilang, Bu Nur, sukses kan hari ini? Berat langsung Bu Nur. Aduh, saya belum sukses loh hari ini. Saya mungkin tolak lagi. Saya bilang, saya nggak minta Anda sukses kan? Lebih gampang mana? Lebih gampang joinkan 2 orang malam hari ini, apa ditolak 5 orang malam hari ini? Oke, saya tanya sama Anda. Kalau Anda tidak bisa sukses sendiri Anda, tolakkanlah diri Anda. Tapi masalahnya, sekolah dari dulu, di kamus membahas seperti ini. Membahasnya begini. Lawan kata dari kesuksesan adalah kegagalan. Ya, coba sekarang. Lawan dari cantik itu jelek.
Iya. Buruk rupa. Betul nggak? Betul. Lawan dari tinggi pendek. Kalau mau tinggi jangan pendek. Hmm. Lawan dari kepintaran adalah kebodohan. Kalau mau pintar jangan bodoh. Lawan dari sukses adalah kegagalan. Kalau mau sukses jangan gagal. Betul. Tapi Anda sadar enggak, teman-teman semua? Sadar apa enggak? Sebenarnya sukses dan gagal ini berada satu pihak. Semakin banyak Anda gagal, semakin Anda ketemu formulanya. Setuju. Setuju nggak? Semakin banyak lebar dadu, semakin banyak prospeknya. Betul nggak? Ya. Tapi kalau Anda pola pikir kayak gini, setiap kali tolak Anda ragu-ragu pola Anda Anda nih. Oke, kita sekarang dalam baik-baik. Ikuti kata-kata saya. Di rumah Anda masing-masing. Lawan kata dari sukses. Nah, ikuti teman-teman saya. Lawan kata Lawan dari kata sukses dari sukses Lawan sukses S. bukan kegagalan. bukan kegagalan. bukan kegagalan. Lawan kata dari sukses Lawan kata dari Lawan sukses kata dari sukses adalah tidak mencoba. adalah tidak mencoba. tidak dicoba. Ngerti nggak maksudnya? Kalau orang Anda tidak pernah gagal, itu karena nggak pernah coba. Setuju nggak teman-teman semuanya? Setuju. Paham maksudnya? Ya, Betul, Pak. teman-teman semuanya. Jadi gini, lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Siapa yang sepakat nih? Ya. Tapi masalahnya Anda merasa diam itu lebih keren daripada gagal. Itu keliru besar. Berarti Anda itu sudah disusun untuk jadi otak karyawan. Kenapa otak karyawan? Karena begini, ayo. Sekarang saya buka kafe di Malang, Starbucks. Bu Ica jadi barista. Bu Ica buat kesalahan untuk. Setiap hari dia pecahkan 5 gelas. Menurut Anda, selama 30 hari kemudian, saya angkat itu Bu Ica jadi manajernya atau saya pecat? Ngerti nggak? Pecat. Ya, Pak Ama, ya, saya ajak dia untuk ngurusi pembukuan. Tiba-tiba setiap hari hilang 5 juta pembukuan. Salah terus buatnya. Saya kasih penghargaan dia atau saya pecat dia? Pecat. Ya. Sorry, pecat. Itu masalah. Anda jadi karyawan, Anda tidak boleh gagal. Kalau gagal dia pecat. Yang boleh gagal itu bosnya. Ngerti nggak maksudnya teman-teman? Iya. Anda maksudnya. Ini loh teman-teman saya. Di pengusaha, Anda harus sering gagal. Di karyawan nggak boleh gagal. Ya. Setuju nggak? Ya. Betul. Nah, ini Anda harus rubah sekarang sini. Oh, saya pengusaha, saya harus gagal. Yes. Pak, jangan mulai gagal di usia 60 tahun. Baru belajar gagal. Stres, nggak kuat. Ketika udah usia pensiun baru mau gagal. Bisa stroke. Gagal lah, mau Anda masih kerja sekarang, masih kuat hari ini. Betul. Siap? Siap. Siap. Saya bilang Pak Richard masih muda kayak gini, gagal sebanyak mungkin. Siap ya teman-teman? Jadi jangan dibuat gampang hidupnya dari sekarang ini. Buat banyak gagal. Supaya waktu tua tuh sukses. Jangan sampai sekarang itu Anda tuh hidupnya nyaman. Tua pasti gagal. Iya. Setuju. Ya, siapa di sini yang pernah dengar? Setiap orang punya jatah gagal. Tahu nggak? Di sini Anda punya jatah gagal nggak? Punya. Iya, jatah Anda tuh 1000 kali. Iya, betul. Kapan Anda habisin? Waktu udah tua, renta, nggak kuat, atau sekarang? Sekarang, Pak. Oke, kalau gitu dialog sama Anda, berarti Anda setuju nggak bahwa Anda harus buat banyak gagal? Yes. Ya. Setuju, oke. Berarti kita begini, buat perasaan gagal itu berubah. Selama ini gagal itu memalukan, nggak boleh gagal di kantor, kita rubah semua, bisa? Bisa. Sekarang kita buat gagal tuh keren kembali. Ya, katanya Amerika tuh make gagal cool again. Baik. Kita buat gagal keren kembali. Iya. Siap? Siap? Siap. Orang yang banyak gagal di bisnis itu orang yang paling keren. Bisa? Siap ya? Ya. Ya, buat orang tolakan nih, penolakan kegagalan tuh buat yang keren. Siap? Bagaimana caranya? Kita berpikir kembali. Iyalah, ya. Sudah cukup kita hidup berpikir tuh yang waras-waras. Selama ini kita terlalu waras, akhirnya tuh kita income-nya nggak waras-waras. Mungkin kali ini kita harus pikir agak nggak waras, income kita waras. Siap ya? Jelas? Kita harus pikir yang kembali, teman-teman semua. Kita mau gagal tuh kembali. Teman-teman sekalian sama Anda, percaya nggak bahwa sekarang Napoleon Bonaparte pernah mengatakan bahwa tidak ada kata gagal dalam kamusnya dia. Ya. Yang ada hanya kata belajar. Setuju nggak bahwa kalau Anda gagal, Anda tuh belajar. Ayo sekarang. Ada prestasi orang tolong orang, Anda kan belajar. Ternyata ya kayak gitu. Betul nggak? Iya. Terus, oh, katanya sama Anda.
Atau sama Anda. Pengalaman orang yang sudah prestasi 100 orang sama orang yang sama orang yang ini menganalisis 100 orang. Saya ulang sama Anda. Dia buka daftar nama, dia buka Instagram, dia analisis orang. Dia buka Facebook. Sama orang yang tolak 100 orang. Pengalamannya lebih bagus yang mana? Tolak, Pak. Artinya penolakan itu buat Anda belajar nggak? Yes. Jadi sekarang kata-kata, jangan bilang, Pak, saya baru tolak 5 orang. Bukan, Pak. Saya gagal, Pak, hari ini. Bukan, saya belajar hari ini. Ya, paham maksudnya? Paham, Pak. Bisa nggak jangan rubah kata-kata penolakan. Saya bukan tolak, Pak. Saya sedang menjajaki orang ini, Pak. Ngerti? Pak, saya tuh dapat celah. Jangan bilang ditolak, Pak. Saya tuh masih mempelajari orang ini. Bisa nggak? Iya. Teman-teman, saya kasih sama Anda. Bisa nggak Anda tuh buat dunia tuh kayak laboratoriumnya Einstein. Kayak laboratoriumnya Thomas Alva Edison. Dia tuh melakukan percobaan pada lampu. Sama Anda tuh melakukan percobaan pada manusia. Pak, saya ini lagi melakukan percobaan sama ini. Saya tuh lagi mempelajari orang ini. Jadi Anda itu jangan ditolak 100 orang. Bilanglah Anda mempelajari 100 orang. Beda nggak perasaan Anda hanya rubah kata-kata? Ya. Kayak saya bilang sama Anda. Beda nggak kalau saya bilang gini, Pak, saya banyak masalah. Perasaannya beda nggak kalau saya bilang gini, Pak, saya punya banyak tantangan. Saya kehidupan saya banyak tantangan. Beda nggak perasaan tuh? Beda. Satunya kayak ingin berantem, satunya kayak bisa nggak? Saya sudah mempelajari 100 orang. Saya sudah mempelajari 1000 orang. Bisa. Makanya saya bilang, ketika Anda lewat dari 1000 SKS, Anda dapat 10 miliar. Ayo, saya tanya sama Anda. Kalau Anda tahu, ditolak itu bisa buat Anda kaya. Anda mau dibuat ditolak cepat-cepat, apa dibuat tolak lambat-lambat? Cepat-cepat. Yes! Berarti kita buat penolakan itu keren kembali. Bisa? Iya. Kegagalan. Kita make kegagalan. Gila, grup yang lain itu takut gagal. Grup ini buat gagal, enteng. Happy. Bisa? Bisa, Pak. Makanya setiap kali Anda presentasi, setiap kali Anda ngundang orang, please teman-teman, di capture Anda punya apa namanya? Anda punya video chat sama dia. Ya, karena kan ngobrol sama dia tuh. Sebelum Anda bisa ngobrol sama dia tuh belum bisa dianggap Anda presentasi loh. Ya. Siapa? Ya. Anda kalau bisa ngobrol, Anda capture, taruh di grup. Kasih buram matanya. Mukanya diburam. ya. Teman-teman, kumpul taruh di grup. Tuh, teman-teman supaya Anda tuh bangga. Saya hari ini tuh bergerak. Saya hari ini tuh gagal. Teman-teman, jangan bangga kalau Anda tuh diam. Teman-teman semuanya, saya sama Anda. Oke? Banyak orang lebih bangga diam daripada gagal. Ini keliru besar. Iya. Betul nggak teman-teman saya? Ya. Kita bisa nggak buat gagal lebih keren sekarang? Bisa, Pak. Kenapa Anda gagal? Tahu nggak kenapa? Teman-teman, karena Anda butuh banyak cerita gagal waktu Anda sukses nanti. Ayo saya sama Anda. Bayangin, saya nanti ngundang Bu Nur, saya ngundang Pak Amas, saya ngundang Pak Uripan. Terus pada waktu terima 10 miliar, Pak Uripan di panggung ngomong apa? Saya gabung di sini, saya ketemu orang langsung join, dan saya sukses. Terus aja Bapak, terima kasih. Seru nggak? Bayangin saya ngundang, ada anak muda yang warisnya 1 triliun untuk bicara seminar sukses. Bilang, Bapak Ibu, saya sih tips saya dalam kehidupan santai-santai aja. Saya kemarin itu keluarga biasa. Ternyata nenek moyang saya tuh punya warisan. Tiga warisannya turun karena saya dapat 1 triliun. Ya itu saya Bapak Ibu, terima kasih. Kata sama Anda mau dengar gitu? Dilemparin sepatu Bapak Ibu. Saya tanya sama, mau nggak ada cerita kayak Jack Ma? Saya ditolak, kasih cerita. Saya ditolak 700 kali. Aduh Bapak Ibu, dia keren sekali ceritanya. Saya ditolak 700 kali loh. Jack Ma bilang, saya di polisi yang ditolak loh. Kamu tahu nggak, saya tuh mau kerja di KFC. Gak diterima. Bapak Ibu, keren nggak? Bapak Ibu, saya sama. Ya, penolakan ditambah dengan sukses akan jadi keren. Penolakan ditambah dengan sukses sama dengan cerita yang keren. Sekarang tanya sama Anda. Kalau Anda tidak menyiapkan cerita yang keren dari sekarang, teman-teman semuanya, berarti siap-siap cerita yang kere. Pak, saya tuh dari menolak, Pak. Saya tuh takut gagal, Pak. Oke, saya kere sekarang, Pak. Bisa sama kan? Penolakan ditambah dengan sukses jadi cerita yang keren. Kedua, teman-teman semuanya. Kedua,
ya. Teman-teman, siapa yang yakin tahun depan sukses? Makanya mulai kumpul penolakan sekarang. Buat seru. Jadi waktu orang nolak Anda tunggu-tunggu. Ibu nolak saya. Waduh, terima kasih Ibu. Ngerti gak? Biar dia bingung. Kita harus sukses. Buat penolakan tuh bahagia. Buat penolakan keren. Akhirnya saya cinta satu buat sukses. Bisa? Ada teman Anda bilang gini, jangan tawar saya MM lagi. Cukup telepon saya. Langsung Anda kirim dia foto. Kirim dia kasih emo. Terima kasih. Sukses selalu ya. Anda tuh harus capture, simpen di di album Anda di situ. Saya punya chat yang sangat menginspirasi. Ini kalau saya buka, kalau sukses nanti, ada orang yang nangis. Karena begini teman-teman. Ya, tragedi. Saya sama Anda ya. Penghinaan ditambah dengan sukses akan jadi biografi. Saya ulangi. Penghinaan ditambah dengan sukses. Jadi Anda cari penghinaan juga. Ditambah dengan sukses akan jadi biografi. Maka saya bilang sama Anda, jangan pernah main-main sama orang yang mencintai kegagalan. Ngerti gak? Karena ketika orang ini sukses nantinya, karena ketika jatah gagalnya sukses nantinya, ngerti gak? Jangan pernah main-main sama orang-orang yang mencintai kegagalan. Karena ketika jatah gagalnya habis nantinya, dia akan sukses. Dan ketika dia sukses, dalam biografi Anda, nama orang yang nolak dia, yang menghina dia, itu kan abadi dia biografinya nih. Saya tanya sama Anda. Ya. Siapa? Coba bayangkan orang-orang yang pernah menghina Anda, mencemooh Anda, keluarga Anda. Bunur bayang. Ini orang-orang yang pernah nekan keluarga. Dan Bunur udah kaya raya. Nama mereka, Bapak ini dulu pernah menyakiti hati keluarga kami. Tapi saya itu gak dendam sama dia. Tapi teman-teman, itu namanya dia abadi di buku biografinya. Waduh, seru gak? Iya. Ya. Bapak Ibu, abadi. Oke, jangan pernah menyakitkan hati orang-orang yang mesti kegagalan. Jangan pernah, hati-hati nama Anda ikut abadi di sana. Setuju, Pak. Dolan meninggalkan apa yang meninggalkan Bu Ica. Itu namanya abadi di bukunya Bu Ica. Kalau Bu Ica sukses. Betul. Makanya saya bilang, mencintailah kegagalan. Bu Ica, Pak Ama, semua teman-teman di sini, 99% orang di dunia itu mencintai kesuksesan. Cuma 1% orang mencintai kegagalan. Iya. yang menguasai dunia ternyata orang-orang yang mencintai kegagalan. Itu anehnya. Ya. Nah, mulai sekarang, siapa yang merasa penolakan penghinaan itu jadi lebih keren? Bisa? Bisa, Pak. Teman-teman, tolong nanti Anda itu, setiap Anda ditolak orang, Anda mulai simpen fotonya dia, teman-teman semuanya. Dia dekat capture itu pembicara, capture fotonya, simpen di album pribadi. Supaya apa? Share di grup juga boleh, tapi Anda kasih kabut. Nanti gini teman, saya bikin Anda nanti buat foto kayak dashboard kayak sini. Tapi gini, Anda buat tulis 100 penolakan. Nah, nanti saya akan undang Anda di Diamond Days. Anda cerita di sana. Iya, betul. Inspirasi loh. Siapa di sini yang mau cerita itu? Tapi di posisi Anda sudah Diamond Elite tadi kan? Otomatis toh? Ya. Anda merasa seorang dari Diamond Elite loh. Nah, saya tanya sama Anda, siapa yang mulai nggak sabar untuk gagal? Saya, Pak. Kita gagalin hari ini ya. Teman-teman, udahlah. Kita jangan motivasi. Sukseskan hari ini. Udah, pasti nggak sukses. Beban berat Anda. Sekarang teman, grup Malang. Grup Live Victory semuanya. Kita sukses. Kita gagalkan hari ini ya. Ya. Siapa di sini yang bisa gagalkan hari ini? Ya. Ya, bisa ya. Wah, semua bisa. Memang Anda nih. Wajah-wajah orang sukses semua. Ya, itu dia. Orang yang mau gagal. Iya. Ayo kita diamkan hari ini. Itu wajah orang gagal. Iya, benar. Terakhir Bapak Ibu, please, jangan nanti kalau ada masalah bilang, Pak, jangan Pak, masalahnya, Pak, jangan mikir masalah, pikir solusi. Anda itu mengeluhkan masalah, nggak akan menyelesaikan masalah. Ya. Kedua, teman-teman semuanya, saya bilang sama Anda, ya, pengusaha itu
dibayar karena bisa menyelesaikan masalah. Hmm. Anda bisa menyelesaikan masalah seseorang dapat ratusan juta. Menyelesaikan masalah ribuan orang dapat miliaran. Menyelesaikan masalah 10.000 orang dapat $1 juta. Setuju nggak? Ya. Setuju nggak? Nah, kedua, nggak usah mau masalah. Nggak usah mau masalah. Karena perusahaan yang sedang berkembang pasti ada masalah. Ya. Sudah tutup, pasti nggak ada masalah. Katanya sama Anda, hari ini Lion Air masih ada masalah nggak? Masih, Pak. Masih banyak nggak? Banyak. Oke, saya tanya sama Anda. Merpati Air, ada masalah nggak? Simpati Air, ada masalah nggak? Oke. Kenapa? Karena udah tutup. Oke, karena Anda di sini ada masalah nggak hari ini? Besok ada masalah nggak? Kemarin ada masalah nggak? Ada. Karena Anda masih berkembang di situ. Jadi, bersyukur dulu. Betul, betul. Saya ini masyarakat masih berkembang ya. Yes. Cintai masalah itu. Nah, karena Anda masih berkembang. Betul? Betul, betul. Ya, dua teman-teman semua. Yang saya tanya sama Anda. Artinya, Anda jangan mau masalah. Ya. Saya tanya sama Anda. Almarhum nenek Anda ada masalah masih nggak di dunia ini? Nggak ada. Anda masih ada masalah nggak? Ada, karena masih hidup. Jadi kalau Anda mau hilang masalah, ini resepnya. Datang ke supermarket, beli Baikon minum. Hilang masalahnya. Tapi kalau Anda masih masalah, jangan pernah mau masalah. Udah cukup mau masalah. Mau solusi. Pak, bagaimana solusi dari tantangan ini? Oh, mau solusi. Karena kalau Anda ketemu lagi apa yang besok, Pak, masalahnya, Pak, masalah. Teman-teman semua, saya bilang sama Anda. Betul, betul. Gak usah mau masalah. Tampang Pak Richard ini loh penuh masalah. Tampang ini penuh masalah. Tampang saya penuh masalah. Ngerti nggak? Jadi sebelum Anda datang ke kita mau masalah, kami udah tahu tampang Anda bermasalah. Tahu pasti, kita tahu. Maksudnya apa, Pak? Tampang saya kenapa? Enggak, maksudnya Anda punya masalah. Setuju teman-teman saya? Paham maksudnya? Betul, betul. Orang sukses berbicara solusi. Orang gagal mendramatisir masalah terus-menerus. Yes. Main Ya. drama terus. Setuju nggak? Setuju, Pak. Paham ya? Jadi saya bilang sama Anda, teman-teman, orang yang paling ngeri di bisnis itu adalah orang yang mencintai masalah, orang yang mencintai kegagalan. Waduh, orang kayak gini teman-teman saya. Malaikat tuh heran-heran. Nah itu orang 100% hidup dia. Orang masalah happy luar biasa nih. Oke teman-teman, kita buat grup ini keren Bapak Ibu. Kita buat paling banyak gagal. Ya. Siap? Jadi, Siap. sekarang ya. Anda jatahin nggak habis 100 kali tolak. Udah ben elit. Ya. Siap kan? Jadi teman-teman ini Mbak Muklis Pak Uripan bukan karena aduh Bapak Ibu coba tanya deh saking mereka nggak foto orang-orang itu. Ya orang-orang siap ya? Jadi mulai sekarang jumlah presentasi pun harus di capture semua. Anda ngobrol sama orang capture taruh semua di itu. Taruh di grup tapi tutup wajahnya sensor ya. 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 Nanti di follow orang lain nanti. Siap ya? Taruh semuanya. Siap? Kita jumlah itu tingkatkan teman-teman semuanya. Anda akan lihat perlahan-lahan box akan muncul. Ingat nggak dulu Pak Richard di Malang? Kita ngundang orang, join nggak join, kita kasih foto. Ya. Kasih dulu. Ya. Teman-teman semuanya, kita mainkan lagi. Kita tahu nanti siapa leadernya yang banyak tanya, Pak, bagaimana sih cara join orang? Pak, saya tuh kesulitan join karena prospek loh, Pak. Nah, orang-orang itu akan ketahuan. Kalau dia kesulitan join prospek karena dia cuma prestasi 2 orang, berarti dia kesulitannya bukan join prospek. Itu orang takut gagal. Betul, betul. Dia tuh takut gagal. Iya. Ngerti maksudnya? Dan dia berpikir bagaimana cara keluarkan 6 tanpa lempar banyak. Itu sakit lama-lama. Ya. Lo bener loh, sakit lama-lama. Iya, iya. Loh, lama-lama stres loh Bapak Ibu. Benar, benar. Karena dia tuh berusaha untuk meningkatkan rasio lempar dadu dengan cara mistis akhirnya gitu loh maksudnya. Ngerti maksudnya? Udah, kadang-kadang Anda tuh kalau bangun usaha jangan pakai otak atau kerja gitu. Kalau Anda